Ya, Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp interaktif kami. Dan nanti akan langsung saya tanyakan ke narasumber kami yang sudah bergabung di sore hari ini. Dan sekali lagi, kami masih bersama dengan Bapak Henry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Pak Henry masih bersama kami? Ya, Pak Fajar. Ya, Pak Henry, tadi saya ingin lanjutkan kembali pertanyaan saya. Baik, Kita Pak. sudah menjelang akhir November. Nah, apa sebetulnya yang bisa diantisipasi atau mungkin dimanfaatkan oleh pelaku pasar pada periode-periode ini, Pak Henry? Ya, jadi sedikit lagi Pak ya, kita sudah menuju ke akhir tahun. Jadi bagi para investor yang sudah masuk posisi, diharapkan ini kenaikannya masih terus berlanjut. Jadi jangan cepat-cepat ngambil aksi profit taking. Dan kemudian bagi yang belum masuk posisi, ini baru saja maksudnya IHSG rebounding ya. Jadi di sini kita melihat bahwa ada kemungkinan ke arah 6.000 Pak kalau IHSG ini. Oke, ada kemungkinan ke arah 6.000 begitu ya? Betul. Nanti saya tanyakan lagi Pak Henry ini bagaimana kemudian optimisme ini untuk indeks harga saham gabungan. Tapi ada penelpon yang sudah masuk di kali ini, langsung saja saya sapa. Halo, selamat sore. Halo, sore. Oke, ini sepertinya terputus penelpon yang tadi sudah bergabung. Kembali saya lanjutkan ke Pak Henry. Pak Henry, 6.000 ini cukup menarik juga ini. Apakah level ini hingga akhir tahun atau dalam periode berapa lama sebetulnya yang sangat mungkin untuk ditembus ke level ini? Ya, setidak-tidaknya first quarter tahun depan ya Pak ya, ini kita optimis sekali ya IHSG kembali ke level 6.000 ya. Kalau untuk akhir tahun ini bisa diperhatikan level resistannya di level 5.715. Oke. 5.715 ini menjadi level resisten yang terdekat begitu ya. First quarter 2021 ini cukup optimis untuk bisa menembus level lebih tinggi lagi. Salah satunya tadi 6.000 yang disebutkan oleh Pak Henry. Baik, ini sepertinya sudah kembali tersambung Pak Henry dengan penelpon kita. Halo, sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan Ibu siapa dari mana, Bu? Saya Lilis dari Jakarta. Ibu Lilis di Jakarta. Silakan, Bu. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya, saya mau tanya untuk saham BFIN itu di posisi 408. Oke. Baik. Kemudian ada lagi, Bu? Sama GGRN di 42.000 kok dia turun terus. Oke, GGRN 42. Maksudnya kayaknya baru naik dikit turun lagi. Oke, baik. Ada BEFIN 408, GGRM 42.000 ya, Bu Lilis ya? Iya. Oke, baik. Itu saja, Bu Lilis ya? Iya, benar sih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu Lilis. Di Jakarta tadi sudah menanyakan dua portofolio investasinya, ada BEFIN dan juga GGRM. Ini sepertinya langsung saja saya coba tanyakan ke Pak Henry. Pertanyaan dari Ibu Lilis, kita ke yang pertama dulu, Pak Henry. Ada BFIN. Sudah punya di 408, hari ini turun 0,98% di 406, Pak Henry. Ya, Bu Lilis dari Jakarta, terima kasih partisipasinya. Ya, kalau untuk BFIN, kita lihat hari ini kan terjadi koreksi ya Bu ya. Nah, kita lihat kalau BFIN ini lebih ke sideways ya, atau ranging. Ya, bisa diperhatikan rata-rata pergerakan per harinya juga nggak terlalu lebar. Kita 10 sampai dengan 12 rupiah. Nah, jadi kalau misalkan sudah masuk posisi, perhatikan ya, itu di level supportnya, yaitu di 314 ya. Oke. 314 betul. Ya, jadi selama bergerak di atas supportnya itu masih safe, bullish. Oke, support di 314, sideways ataupun ranging, tidak terlalu lebar pergerakannya untuk BFIN. Rekomendasinya berarti untuk BFIN, Pak Henry? Untuk BFIN bagi yang belum masuk posisi lebih baik di wait and see ya, masih ada kemungkinan koreksi menuju supportnya tadi di 314 ya. Nah, kalau misalkan seperti Bu Lilis yang sudah masuk posisi, kembali lagi ke trading plan Bu Lilis ya. Jadi jangan cepat-cepat cut loss ya atau tambah posisi. Jadi perhatikan ya, apabila masih terkoreksi, jadi jangan nambah posisi, lebih bersabar lagi. Ada kemungkinan dia sekali lagi menguji level supportnya terlebih dahulu. Oke, menguji level support terlebih dahulu 314. Kalau belum punya wait and see terlebih dahulu dari Pak Henry. Tapi kalaupun sudah punya posisi, sabar dulu, tahan dulu untuk melihat pergerakan berikutnya. Baik, itu untuk BEFIN. Dan selanjutnya ada GGRM, Pak Henry. Tapi sebelumnya ini sudah ada penelpon juga yang masuk bersama kita di sore hari ini. Halo, sore. Sore, Pak. Ya, sore, Pak. Dari mana? Dengan Asin, Pak, dari Jambi. Oke, silakan Pak, boleh ditanyakan langsung. Mau nanya saham HMSP, Pak, saya di 2.900. HM Sampurna ya Pak?
Iya, mau Dua- di harga berapa Pak ya? Oke, average down di harga berapa? Selain HMSP ada lagi, Pak? Nah, LSIP di harga 988 Pak. Oke, LSIP 988. Target akhir tahun Pak. Target akhir tahun, baik. Ada HMSP dan berapa? juga LSIP. Baik, itu saja ya Pak ya. Iya Pak, Baik. makasih Pak ya. Selamat sore. Terima kasih sudah berpartisipasi. Selamat sore. Dan Pak Henry, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, tadi masih ada satu pertanyaan dari Ibu Lilis di Jakarta. Gudang garam sudah punya 42.000. Ini kenapa turun terus? Dari Bu Lilis pertanyaannya Pak Henry. Bagaimana kemudian level-level terdekat yang bisa diperhatikan juga? Ya, Bu Lilis, gudang garam sebenarnya ini hari itu ya naik 1,06%, ya ditutup di 42.875. Ya. Ya, jadi kalau untuk gudang garam ini masuk di sektor consumer, ya secara sektornya itu sektor consumer itu berada di uptrend ya. Jadi lebih bersabar kalau untuk gudang garam. Memang secara umum itu masih belum dikatakan uptrend, tapi ada indikasi untuk rebounding. Ya, jadi perhatikan aja level-level penting, yaitu level supportnya itu di level 40.000, ya, 40.000. Kemudian level resistennya itu ada di 44.900. Oke, support 40.000, resisten 44.900. Tapi Iya, jika sudah betul. punya posisi di 42.000 begitu, meskipun kita belum tahu horizon investasi di Bu Lilis, ini sudah cukup menarik untuk di realize profitnya atau masih cukup bisa mendapatkan lebih, Pak Henry? Ya, lebih baik di hold, Pak Oke. Fajar. Karena ini gudang garam ya dengan rata-rata gerakan perharinya itu cukup lumayan range ya. Antara 900 sampai dengan 920 rupiah. Ini ada kemungkinan ya, ini GGRM sampai dengan minggu depan itu bisa kembali menguji level resistennya itu 44.900. Oke, jadi sabar dulu, di hold terlebih dahulu karena masih berpotensi untuk menguji level 44.900 dalam waktu dekat untuk GGRM, dan hari ini tadi sudah disampaikan Pak Henry naik 1,06% ke posisi 42.875. Itu tadi untuk Bevin dan juga gudang garam. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Lilis di Jakarta. Dan langsung saja kita bergeser ke pertanyaan berikutnya. Tadi Pak Henry yang sudah bertanya terkait dengan HM Sampurna dan juga LSIP. HM Sampurna sudah punya di 2.900. Jika ingin average down, di harga berapa dan sarannya seperti apa? Silakan Pak Henry. Ya Pak Fajar, terima kasih Pak. Ya, HMSP ya ini juga sama ya, itu di sektor cigarette ya, consumer. Nah, kalau untuk HMSP kalau mau average down tadi ya, ini bersabar Pak. Ini karena dia kemungkinan masih bisa terkoreksi kembali ya, menguji level supportnya di 1.400 ya. Hari ini kan terkoreksi 1% ya, ditutup di 1.485 ya. Bersabar, kemungkinan besar dia akan masih terkoreksi dan menguji level supportnya di 1.400. Nah, merupakan level ideal ya untuk kita masuk kembali atau tambah posisi. Oke, 1.400 cukup ideal untuk average down, sementara tadi sudah punya di 2.900. Tapi jika kita perhatikan HMSP ini sepertinya terus-menerus secara berkelanjutan melemah, Pak Henry. Apakah kemudian belum ada sinyal sampai dengan saat ini untuk kemudian berbalik arah? Ya, kalau dilihat dari trennya sih HMSP ini udah mengalami penurunan cukup signifikan ya. Dari pertengahan Juli harganya itu tempo hari masih 1.800-an ya, terus turun ya, mencapai titik terendahnya itu di sekitar 1.400 ya, tepat di level supportnya. Jadi saat ini HMSP bisa dikatakan ada kemungkinan, lebih ada kemungkinan untuk rebounding daripada terus melanjutkan koreksi. Oke, masih ada kemungkinan untuk rebound, bersabar terlebih dahulu, meskipun tadi supportnya juga bisa menjadi catatan untuk Anda 1.400 karena potensi koreksinya ternyata masih ada untuk HMSP. Sementara satu saham lainnya juga ditanyakan tadi dari sektor agriculture ini Pak Henry, ada LSIP sudah punya di Rp988. Target hingga akhir tahun seperti apa? Ya, kalau untuk LSIP hari ini mengalami sedikit koreksi ya, 0,9%, ditutup di 1090 tadi ya. Nah, kalau untuk LSIP ini confirm ya berada masih uptrend. Ya, ini koreksinya hanya wajar sebagian melakukan aksi profit taking. Nah, kalau ditanya sampai dengan akhir tahun dengan rata-rata pergerakan LSIP itu per hari sekitar 37 sampai dengan 40 rupiah, ada kemungkinan LSIP bisa terus melanjut ya penguatan dan kembali ke level sekitar ini saya lihat di atas 1.275 ini. Oke, 1.275.
Iya, betul. Oke, LSIP hari ini terkoreksi ke posisi 1090, kemudian tadi levelnya yang bisa dicermati 1275. Jadi bersabar terlebih dahulu karena memang uptrendnya masih cukup memberikan sinyal yang positif begitu ya Pak Henry? Ya, benar. Ya, jadi secara umum masih uptrend, koreksinya hanya biasa untuk LSIP. Ya, jadi hold terlebih dahulu. Ya. Oke, koreksi wajar, hold terlebih dahulu 1275. Sepertinya ini bisa menjadi tambahan informasi untuk tadi yang bertanya HMSP dan juga LSIP. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan juga Pak Henry sudah menjawab langsung pertanyaan dari penelpon yang sudah masuk, dan masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya pemirsa melalui WhatsApp interaktif kami, tapi nanti saya coba ulas lebih lanjut. Saya ingin ke saham lain terlebih dahulu Pak Henry. Ini yang satu cukup menarik perhatian, begitu ada Garuda Indonesia. Sepertinya pergerakannya dari beberapa hari kemarin masih cukup positif begitu ya. Garuda Indonesia juga disebutkan dana PEN atau pemulihan ekonominya juga akan segera cair, ini lebih dari 8 triliun rupiah. Apakah kemudian ini masih menjadi sentimen positif bagi Garuda Indonesia, Pak Henry? Ya, Garuda Indonesia kita lihat hari ini menguat ya Pak ya. Itu menguat, Pak Fajar, kita lihat itu signifikan sekali penguatannya ini. Yes, betul. Iya, hampir 19% ya, 18,78%. Ditutup menguat di 392. Jadi memang kalau Garuda Indonesia ini karena penurunannya sudah cukup signifikan ya, lama gitu ya, sekitar itu dari awal Januari terus stagnan. Dan ini kita confirm ya, ini GIA ini kembali uptrend, berada di teritori hijau, dan kemudian ada kemungkinan sampai dengan akhir tahun Pak, ini terus menguat Pak, dengan rata-rata pergerakan per hari itu sekitar 25 sampai dengan 45 rupiah. Oke, masih terus akan melanjutkan penguatan. Level saat ini 392 rupiah. Nah, level yang bisa dicermati berarti untuk Garuda Indonesia, Pak Henry? Ya, kalau untuk supportnya, ya untuk supportnya terdekat itu di 318. Oke. Ya, 318. Nah, kalau untuk level resistennya ini masih cukup jauh Pak, ada di 430. Oke, jadi ada 430, kemudian supportnya di 318. Hari ini Garuda Indonesia naiknya cukup signifikan, 18,79%. Potensi berkelanjutan kenaikannya juga masih terbaca begitu ya Pak Henry? Yes, betul Pak Fajar. Yes. Oke, itu untuk Garuda Indonesia karena memang sampai dengan hari ini ternyata kenaikannya masih cukup signifikan dan sepertinya mendapat perhatian cukup besar begitu ya dari para pelaku pasar. Semoga itu juga bisa menambah informasi untuk Anda pemirsa yang memperhatikan saham Garuda Indonesia. Dan Pak Henry, kembali saya bergeser ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di sore hari ini. Langsung saja saya tanya ini kepada wah, ini tidak menyebutkan nama ini Pak Henry, sayang sekali. Selamat sore Mas Fajar, saya punya INKP di 9.300. Hari ini turun banyak, sebaiknya cut loss atau hold? Indah Kiat untuk yang tadi ditanyakan Pak Henry. Ya baik, untuk INKP memang ya benar ini hari terkoreksi, itu cukup lumayan 3,49% dan ditutup di 8975 ya INKP ya. Jadi kalau udah ada posisi ya perhatikan level supportnya, selama dia tidak menembus level support itu 7650 masih layak untuk di hold ya. Karena INKP ini bukannya downtrend, ini hanya terjadi konsolidasi ya. Setelah ini memang uptrend itu cukup signifikan, ada aja yang mengambil aksi profit taking. Jadi masih bisa untuk di hold kalau untuk INKP. Oke, masih bisa di hold untuk INKP begitu ya. Tadi sepertinya agak cukup galau juga melihat penurunan yang terjadi di hari ini. Baik, itu untuk INKP. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Sementara selanjutnya ini ada Sugi di Bekasi, Pak Henry, yang bertanya Bank Negara Indonesia atau BBNI sudah punya di 5.325, level-level terdekat terutama resistennya ini di berapa? Ya, makasih Pak Sugi dari Bekasi partisipasinya. Kalau untuk BBNI memang hari ini benar terjadi koreksi ya. Tapi confirm ya kalau BBNI ini masih dalam keadaan uptrend ya. Jadi perhatikan saja untuk level resistennya itu ada di level 5.550 ya, 5.550 ya. Kalau untuk level supportnya itu ada di level 4.600 kalau untuk BBNI. Oke, level supportnya ini bisa menjadi catatan juga untuk BBNI. Tapi masih cukup oke atau tidak dijadikan pilihan, terutama jangka yang agak lebih panjang, Pak Henry? Ya, BBNI sangat potensial ya, karena ini sampai dengan akhir tahun ini diproyeksi masih terus Pak akan menguat ya.
dan malahan ini ada kemungkinan besar akan menembus kembali level resistennya itu di atas level 5850 kalau untuk BBNI. Oke, berpotensi menembus level resisten di 5850. Jadi Pak betul. Sugi di Bekasi sepertinya santai saja terlebih dahulu, lihat lagi bagaimana kemudian pergerakannya. Jika memang sudah sesuai dengan target profitnya, boleh saja silakan untuk direalisasikan. Baik, itu tadi jawaban langsung untuk pertanyaan Pak Sugi di Bekasi. Sementara sudah ada penelpon yang kembali tersambung bersama kami. Pak Henry ini sudah masuk. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, dari Hidayat dari Jakarta. Pak Hidayat di Jakarta. Silakan Pak Hidayat. Selamat sore, Pak Hendri. Saya punya Telkom di harga 3120, Pak. Mohon analisanya untuk resistennya, Pak. Oke. Waktu dekat ini. Oke, waktu dekat. Telkom saja ya Pak Hidayat ya? Iya. Oke, baik. 3120, ya. 3120. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Pak Henry, ini Telkom juga sepertinya cukup menarik. Kemarin juga ada informasi bahwa anak usaha dari Telkom atau Telkomsel akhirnya menyuntikkan dana lebih dari 2 triliun ke salah satu platform Indonesia begitu ya, Gojek, dan ini sepertinya mendapat respon yang cukup positif. Nah, Pak Hidayat sudah punya di 3120 level-level terdekat terutama resisten, Pak Henry? Ya, Telkom memang hari ini terjadi koreksi ya, hingga 1,24%, ditutup di 3180 ya Pak Hidayat ya. Tapi maksudnya ini koreksi masih batas wajar. Ya, perhatikan level resistennya itu di 3270 untuk Telkom. Kemudian level supportnya itu ada di 2950 Pak. Jadi Telkom ini masih bisa di hold. Oke, Telkom masih bisa di hold. Tadi pertanyaannya resisten, langsung dijawab di 3270. Tapi kira-kira dalam waktu 1 bulan terakhir menjelang akhir tahun 2020 sendiri, masih berpotensi kemana untuk Telkom, Pak Henry? Ya, kalau Telkom ini sampai dengan akhir tahun, dengan rata-rata pergerakannya per harinya ya sekitar 120 sampai dengan 130 rupiah, ini berpotensi bagi Telkom itu untuk kembali ke level harga tertinggi yang seperti capai di bulan Maret ya, yaitu pada saat di level 3880 ya. Jadi arahnya itu ke atas 3800. Oke, 3.880 seperti level tertinggi yang sempat dilalui untuk Telkom. Kita tunggu bagaimana kemudian perjalanannya menjelang akhir tahun 2020. Dan untuk Pak Hidayat, tadi sudah diberikan sarannya langsung begitu ya oleh Pak Henry untuk menyikapi pergerakan harga Telkom sejauh ini. Baik, itu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Hidayat di Jakarta. Kemudian Pak Henry, ini juga pertanyaan lainnya cukup jauh, ini dari Ibu Lisa di Medan. Selamat sore Ibu Lisa di Medan, menanyakan 2 saham, ada Ace Hardware atau Asus dan juga Akra. Bagaimana kemudian saran dan rekomendasinya untuk kedua saham ini, Pak Henry? Ya, kalau untuk Ace Hardware hari ini menguat ya, 3,25%, ditutup di 1745 ya. Jadi kalau untuk Ace Hardware dengan kode ACES, kalau yang sudah masuk posisi, ini masih layak untuk di hold ya. Hanya perhatikan saja level supportnya itu ada di 1485. Ya, kemudian level resistennya itu ada di 1780. Oke, support 1440, resisten di 1780 untuk Ace Hardware. Sementara Akra, Pak Henry? Ya, kalau Akra hari ini mengalami koreksi 1,4% minus, ditutup di 2810. Ya, jadi kalau untuk Akra itu kalau mau diperhatikan itu secara umum ya, secara umum itu Akra itu trennya sideways ya. Sideways, Iya, sideways, betul. Nah, jadi tergantung trading plan-nya ya. Misalkan kalau untuk medium to long term masih layak untuk di hold ya. Perhatikan untuk level supportnya di 2570. Ya, 2570. Kemudian untuk level resistance ya ada di 2850 untuk Akra. Oke, 2570 support, kemudian resisten ini kurang lebih di level masih di 2800-an ya Pak Henry ya? 2850. 28 diuji. Betul. Oke, 2850 diuji secara umum ini sideways meskipun disesuaikan kembali dengan trading plan Anda dan medium to long term sepertinya masih cukup cocok untuk Akra. Baik, itu untuk Ace Hardware dan juga Akra untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Lisa di Medan. Dan kembali sudah ada penelpon yang masuk juga bersama kami. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, sore Pak. Dengan siapa, dari mana Pak? Dan Pak Bambang dari Bandung. Pak Bambang dari Bandung. Silakan Pak Bambang. Selamat sore Pak Hendri. Mau nanya saham Unilever, UNVR. Oke, Unilever. Saya belum punya, mau membeli. Oke. Analisa support resistennya bagaimana dan kalau membeli di level berapa?
Oh, Itu saja. Terima baik. kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang di Bandung. Dan langsung saja ini kita jawab bersama Pak Henry. Unilever belum punya ternyata Pak Bambang. Support dan resistennya di level berapa dan rekomendasinya seperti apa? Ya baik Pak Bambang di Bandung, terima kasih Pak. Kalau untuk Unilever ini confirm Pak ya, ini ada signal untuk rebounding ya, setelah mengalami ranging ya dalam 3 bulan terakhir. Jadi Pak Bambang kalau misalkan mau mulai masuk posisi di Unilever ya, bisa masuk di any price Pak, di harga saat ini pun 7.800 masih sangat ideal ya untuk Unilever ya. Kemudian kalau sudah masuk posisi, perhatikan Pak untuk level supportnya. Itu ada di level untuk Unilever itu di 7.650 ya, 7.650 7650, oke. Ya, kalau untuk level resistance yang terdekat itu ada di 8.100 Pak Bambang. Ya. Oke, resisten terdekat 8.100, support terdekat di 7.650. Unilever ternyata menurut Pak Henry tadi Pak Bambang bisa dieksekusi any price hari ini ditutup positif 0,32% di 7.800. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang sudah diajukan oleh Pak Bambang dari Bandung tadi begitu ya. Dan Pak Henry ini masih ada sejumlah pertanyaan lainnya kita akan coba ulas bersama di segmen berikutnya. Pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, IDX Second Session Closing akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dan langsung saja kembali kita lanjutkan ulasan di sore hari ini bersama dengan Bapak Henry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Pak Henry, tadi cukup banyak pertanyaan yang sudah kita jawab, tapi ini masih ada sejumlah pertanyaan lainnya. Langsung saja dari Asrori di Semarang menanyakan 2 saham Pak Henry. PTBA ini Bukit Asam sudah punya di 2009, sementara BJTM atau Bank Jatim sudah punya di 618. Kita ke PTBA terlebih dahulu Pak Henry. Baik Pak Fajar. Ya kalau PTBA ini hari stagnan ya, nggak naik nggak turun ya. Kita lihat memang kalau untuk pergerakannya juga ranging ya. Jadi kalau untuk PTBA itu bisa di hold. Perhatikan untuk level supportnya ada di untuk PTBA ini, Pak kita lihat. Ya, hari ini di 2110 ya, stagnan. Ya, betul. Ya, jadi supportnya itu ada di 2000 ya kalau untuk PTBA. Kemudian untuk resistennya itu ada di 2170 kalau untuk PTBA. Oke, ini begitu menyentuh level resisten atau mungkin level-level yang lebih tinggi dari Pak Asrori tadi di 2009, apakah kemudian lebih baik langsung direalisasikan saja atau seperti apa? Karena sepertinya PTBA cukup berat juga nih perjalanannya, Pak Henry. Ya, memang ranging udah cukup lama ya, dari pertengahan Juli sampai dengan hari ini pun pergerakannya nggak begitu signifikan ya, per hari itu sekitar 50. Jadi lebih cocok untuk di swing trading ya. Jadi maksudnya dia lebih tektok gitu, ranging pergerakannya PTBA. Oke, melihat tadi pergerakannya sendiri yang sudah cukup lama, ranging atau sideways-nya sepertinya tektok lebih disarankan untuk Pak Asrori di Semarang. Baik, itu PTBA, kembali kami serahkan keputusan kepada Anda. Sementara satu saham lainnya, Pak Henry, ada Bank Jatim, sudah punya di 618. Baik, ya kalau untuk Bank Jatim ya, hari ini Bank Jatim pun juga sama ya, nggak bergerak ya. Jadi dibuka dan ditutup di level harga yang sama 615 ya. Jadi kalau untuk BJTM ini kompon masih uptrend ya. Jadi lebih bersabar aja ya, perhatikan level resistennya ini masih cukup jauh ya, ada di 560 ya, 560 untuk BJTM itu supportnya. Kalau untuk level resistennya ini ada di 680 kalau untuk BJTM 680. Oke, 680 resisten untuk BJTM, sementara support di 560, uptrendnya sepertinya tadi terkonfirmasi, begitu ya menurut view dari Pak Henry. Baik, itu untuk PTBA dan juga BJTM. Untuk Pak Asrori di Semarang, semoga dapat menjawab pertanyaan dari Anda. Sementara pertanyaan lainnya, ini ada Andik di Mojokerto. Selamat sore, Pak Andik di Mojokerto menanyakan saham Global Mediacom atau BMTR. Ini Pak Henry, jangka menengah dan panjang seperti apa? Sudah punya di level 260. Ya, Pak Andik ya, thank you Pak Andik. Ya hari ini sih BMTR ya, Global Mediacom itu mengalami koreksi sebesar 1,55%. Tadi ditutup di level 254 ya. Jadi kalau misalkan udah masuk posisi,
masih bisa di hold ya, masih bisa di hold ya. Perhatikan aja ini level-level pentingnya, yaitu kalau untuk supportnya itu berada di 216. Ya, 216. Kemudian kalau untuk level resistance ya ada di 260 ya. Jadi masih bisa di hold ini BMTR. Oke, masih bisa di hold untuk BMTR. Kita lihat market cap sini 4,21 triliun rupiah dan sempat mengalami spike ini, harganya cukup naik di bulan September. Apakah kemudian bisa mengulang kembali ke harga tersebut, Pak Henry? Ya, kalau untuk kembali lagi ke level tertingginya di bulan September itu mesti lihat ya apakah bisa mampu dulu break level resistennya tadi di 260 ya kalau untuk BMTR. Oke, 260 ternyata menjadi level konfirmasi untuk Global Mediacom ataupun BMTR begitu ya, Pak Andik di Mojokerto. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda, Pak Henry. Ini sepertinya kita sudah sampai di ujung sesi, masih banyak sekali pertanyaan yang bisa dijawab, tapi adakah statement terakhir yang ingin disampaikan juga, mungkin saran kepada para pemirsa? Ya, jadi IHSG secara general sekali lagi ya berada dalam uptrend. Jadi bagi yang sudah masuk posisi jangan cepat-cepat realisasi profitnya karena ada kemungkinan profit yang lebih besar yang diraih. Nah sementara yang belum masuk posisi ini jangan tinggal kereta ya. Ini Kongtong IHSG sudah mulai rebounding itu Pak Fajar. Oke, baik. Jadi terus cermati begitu ya bagaimana pergerakannya dan juga sejumlah saham yang tentunya masuk dalam universe investasi Anda. Baik, Pak Henry terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Sukses selalu dan sehat selalu ya Pak. Sukses Pak, ahli Pak Fajar. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kami dalam IDX Second Session Closing hari ini. Semoga bisa menjadi referensi dan tentunya keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada Anda. Dan pemirsa di masa pandemi ini tetap ingat pesan Ibu untuk menjaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, kemudian menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan tentunya tetap perbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel. Saya Fajar Royong, terima kasih. Sampai jumpa.